Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait kebakaran TPA Jatiwaringin yang belum juga bisa dipadamkan sempurna dan berdampak pada kesehatan dan kehidupan sehari-hari warga sekitar. Visual yang Anda saksikan ini adalah visual udara dari juru kamera Denny Yosua dan Bondan Wicaksono. Dapat Anda saksikan, saudara, bagaimana masih ada kepulan asap di beberapa titik di wilayah TPA Jatiwaringin hingga hari Senin, tanggal 6 Juli 2026. Memang kalau dari hasil pantauan kemarin, area yang masih membara di lokasi timbunan sampah ini diklaim tersisa sekitar 3,6% dan ditargetkan bisa padam sepenuhnya pada hari ini. Sementara ini adalah visual pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin melalui cara waterbombing yang dilakukan oleh BNPB. Upaya ini merupakan salah satu cara yang dilakukan dari otoritas terkait untuk memadamkan api yang dimana sudah bisa kita hitung genap 7 hari begitu ya, upaya pemadaman intensif yang dilakukan oleh tim gabungan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengklaim bahwa kondisi kebakaran ini sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Jika kita melihat tingkat panas yang terdeteksi, diklaim Jumhur sempat mencapai kisaran 70%, kini angkanya disebut sudah turun hingga di bawah 4%. Pemadaman kebakaran di area TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten terus dilakukan. Salah satunya dengan metode waterbombing atau penyiraman air dengan helikopter ke titik-titik api. Berdasarkan hasil foto termal, banyak titik api menyebar atau berada di dalam tanah atau tumpukan sampah. Untuk mengantisipasinya, petugas telah menyiapkan alat untuk menginjeksi air hingga ke dalam permukaan tanah. BNPB juga akan melakukan modifikasi cuaca dalam beberapa hari ke depan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bilang, luas area kebakaran di TPA Jatiwaringin kini tinggal 3,6% dari total area yang terbakar. Rencananya 2 helikopter tambahan akan diterjunkan, sehingga total ada 4 helikopter untuk mempercepat pemadaman titik api. Helikopter sekarang udah 2, terus-terusan kan menyiram air, kemudian menggal akri dari bawah. Dan besok akan lagi ada tambahan sekarang dan besok tiga ada 2 lagi helikopter, jadi 4 semuanya. Dan Manggala Agni juga yang akan membuat injeksi dari bawah, pemadaman dari bawah, air dari bawah itu udah bertambah lagi orangnya. Kira-kira kita akan ngejar ke titik itu. Nah setelah itu harusnya teorinya ya mati. Tapi sekali lagi saya katakan kalau kita panas terus-menerus dan sebagainya, potensi untuk terbakar lagi ada. Apalagi kalau kita tidak waspada gitu. Tak hanya soal api, kebakaran TPA Jatiwaringin juga menimbulkan risiko kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut, akibat asap, berbagai macam penyakit seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA hingga asma mengintai warga sekitar. Begitupun air sisa pemadaman. Karena itu, IDI meminta warga dan pemerintah agar waspada terhadap potensi berbagai penyakit. Jadi 1-7 hari itu masuk fase akut ya. Jadi tentu bahaya bagi masyarakat setempat maupun tim relawan kita bilang. Itu yang pertama itu adalah ISPA, inspeksi saluran pernapasan akut ya. Akibat dari asap yang terbakar dari Jatiwaringin tersebut. Nah itu ISPA. Kemudian yang kedua itu juga ada sakit mata ya, atau kita nyebutnya itu konjungtivitis. Jadi iritasi mata pada mata gitu ya. Nah, kemudian masih pada gangguan pernapasan ya. Jadi selain ISPA juga ada eksaserbasi asma namanya.
Selain risiko kesehatan, kebakaran TPA Jatiwaringin juga mengakibatkan warga harus dievakuasi. Ini diungsikan atau dievakuasi kemana, Pak? Ke desa tetangga. Artinya bergabung juga dengan desa-desa yang lain? Terpisah Ibu, kalau desa yang lain itu di desa Tanjakan, mungkin di desa tetangga yang sebelah, dan kita mungkin di wilayah RW setempat aja yang berpindah. Apakah di sana juga disediakan posko-posko kesehatan juga? Seperti apa pelayanan yang diberikan juga? Ya, alhamdulillah di Desa Gintung ada posko kesehatan yang dimana kita mengadakan pengobatan gratis dan pengecekan juga untuk warga-warga yang terkena yang terdampak kebakaran di TPA. Ini menegaskan kembali Pak, artinya secara keseluruhan warga sudah mengungsi semuanya Pak? Enggak, tidak keseluruhan, mungkin sebagian saya yang terdampak saja. Karena yang terdampak itu di Desa Gintung ada RT 23 dan 24 dan 25. TPA Jatiwaringin merupakan tempat pembuangan akhir seluas 33 hektar yang terletak di Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran telah terjadi sejak 30 Juni 2026 dan telah menghanguskan 15 hektar area TPA. Pemerintah setempat telah menetapkan status tanggap darurat bencana hingga 14 Juli mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Abdul Muhari bilang, rencana modifikasi cuaca disiapkan untuk mengatasi kebakaran TPA Jatiwaringin. Sementara itu, Guru Besar Kesehatan Lingkungan Universitas Indonesia Budi Haryanto menyebut warga terdampak beresiko bisa mengalami gangguan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang. Berikut analisisnya. Pak Aam, untuk hari ini update pemadaman di sana seperti apa? Apakah luasan yang terbakar sudah berkurang dan metode seperti apa yang mungkin dilakukan hari ini? Ya, dari laporan tim di lapangan yang dikomando oleh Direktur Pengendalian Operasi BNPB langsung dari Jatiwaringin, per malam tadi hasil mapping kita sewaktu operasi waterbombing sudah selesai di pukul 17.00, kita akan melakukan mapping daerah terbakar dan kita analisis di malam hari setidaknya lebih kurang 40% dari lahan terbakar yang mungkin sekitar mencapai 15 hektar itu sudah bisa dipadamkan dan masuk pada fase pendinginan. Tetapi memang di daerah tengah timbulan sampah itu masih sangat banyak asap dari bawah yang menandakan masih ada api dari lapisan bawah timbulan sampah ini. Seperti yang kami sampaikan di awal-awal operasi pemadaman, memang kendala utama dari pemadaman kebakaran di tempat sampah yang didominasi oleh sampah plastik ini adalah air dari atas itu, baik penyiraman horizontal maupun waterbombing, itu cukup sulit untuk bisa meresap, merembes, berpenetrasi ke bawah karena dihalangi sendiri oleh si sampah plastik ini. Nah, ini yang kemudian kita melakukan juga intervensi menggunakan sistem injeksi pipa seperti yang biasa kita lakukan di gambut. Ini dilakukan oleh teman-teman Manggala Agni, sudah ada 7 selang pipa injeksi yang kita lakukan. Jadi ada waterbombing di atas, penyiraman horizontal oleh lebih kurang 40 unit damkar silih berganti, dan kemudian dari dalam kita pakai injeksi pipa, pompa presur supaya api di bagian dalam ini juga bisa kita padamkan. Kalau melihat dari evaluasi kemarin, memang di titik tengah timbulan sampah yang mengarah ke barat itu masih ada cukup banyak asap, sehingga pagi ini dari unit damkar secara horizontal itu dari sisi utara dan selatan akan masuk dalam tanda kutip mengepung begitu ya, supaya proses penyiraman lebih optimal. Tambahan 1 heli yang sudah kita reposisi dari Sumatera saat ini sudah standby di Pondok Cabe memasang water bucket, sehingga hari ini kita harapkan 3 heli waterbombing sudah bisa beroperasi optimal, dan kita harapkan memang
kami dari BNPB sudah mensiagakan unit karavan untuk OMC, tapi pertumbuhan awan hujan belum signifikan. Dan kita harapkan memang dalam beberapa hari ke depan, kalau sekiranya waterbombing, penyiraman horizontal, dan injeksi pipa ke bagian dalam masih belum bisa memadamkan secara sempurna, kita harapkan nanti awan hujan bisa kita gunakan untuk OMC, Mas Bremana. Oke, operasi modifikasi cuaca disiapkan, tapi masih terkendala soal awan yang belum ada gitu Pak Aam ya. Saya sekarang ke Prof. Budi. Prof. Budi, memang saat ini sudah hampir seminggu, atau mungkin sudah seminggu gitu ya, kebakaran terjadi di TPA Jatiwaringin. Warga silih berganti, ada yang mengungsi, kemudian ada yang evakuasi, tapi kemudian ada yang kembali ke rumah masing-masing. Disebutkan bahwa mereka kebanyakan mengalami infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Kalau dari sisi kesehatan, Prof. Budi, yang bisa kita soroti ataupun diwaspadai, mungkin selain ISPA, apakah ada potensi penyakit lain yang bisa menjangkit warga yang ada di sekitar TPA? Prof. Budi, mohon izin untuk audionya masih dimatikan, Prof. Oke, baik. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan ikut berduka juga ya dengan apa yang terjadi di TPA ini yang terbakar, dengan terutama kepada warga-warganya yang terdampak ya pada masalah-masalah penyakit. Nah, kalau kita mau melihat penyakit apa saja yang terjadi, kita bisa berangkat dari asap kebakaran hutan. Jadi ini kan asap ya, ada kebakaran terus kemudian menjadi asap. Nah, asap ini kan isinya bermacam-macam. Ada debu, ada gas-gas yang keluar ya dari sana, terus kemudian juga ada berbagai macam pencemar ya yang di udara. Dan dari sisi masyarakat, ini kan setiap saat semuanya bernafas ya. Kita bernafas tiap 3 detik loh. Ya, jadi masyarakat yang di sana, masyarakat yang di sekitar sana itu selalu bernafas. Nah, ketika memasukkan pencemar-pencemar ini, baik debu itu ukuran kecil sampai besar ya, yang besar nggak bisa masuk ke dalam hidung, tapi bisa kontak ke mata, ya, bisa iritasi mata, bisa kontak ke kulit, ya, bisa jadi ruam dan sebagainya ya di kulit, gatal-gatal dan sebagainya. Terus kemudian yang bisa masuk ke dalam hidung itu juga katakanlah bisa dibagi 2, yang ukurannya agak besar itu masuk ke saluran nafas bagian atas saja. Ya, kita sebutnya partikel debu 10 mikron itu ya. Nah, itu yang menyebabkan gangguan-gangguan ISPA ya, kemudian bisa ke bronkitis, bahkan bisa ke pneumonia, terus bahkan juga bisa menyebabkan pemicu serangan asma. Nah, yang lebih kecil lagi, katakanlah ukurannya PM 2,5 ya, partikel debu yang 2,5 mikron, itu bisa masuk lebih dalam lagi, ke dalam paru-paru, dan kemudian ke jantung, dan sebagainya. Nah, ini yang justru lebih berbahaya. Ya, karena apa? Efek jangka panjangnya, kita bisa menyadari ya bahwa gas-gas itu kan senyawa-senyawa kimia. Kebakaran dari sampah ini kan tidak hanya di sana banyak metan, tapi juga banyak penyemar-penyemar seperti dioksin dan katakanlah yang berbahaya juga logam-logam berat ya, yang itu kan ada kabel terbakar, itu ada kaleng terbakar, itu ada plastik terbakar, semuanya akan berupa gas, dan itu yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dan ini efeknya jangka panjang, ini yang tidak mudah untuk diatasi. Efek jangka panjangnya apa saja? Ini bisa menyerang paru-paru, bisa menyerang jantung, bisa menyerang susunan saraf pusat, bahkan bisa menyerang dan mengganggu sistem reproduksi, ya, kualitas sperma yang kemudian melemah dan sebagainya. Nah, jadi ada 2 hal yang mungkin kita harus soroti dari efek kesehatan. Yang pertama adalah efek akut, istilahnya ya, efek jangka pendek. Tadi ya, ISPA, terus serangan asma, pneumonia, bahkan bronkitis gitu ya. Terus kemudian yang
senyawa-senyawa kimia yang masuk ke dalam tubuh lebih dalam, itu efeknya akan jangka panjang dan bahkan bisa menyebabkan kanker ya. Hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua. Dari Wingsu. Aku Viva. Dari sumber terjaga dan 7 tahap nano purifikasi. Mineral baiknya dijaga optimal. Murninya berasa. Sejukan hidup sepenuhnya, Aku Viva, murni dan pasti sejuknya dari Wings Food. Wah, Isoplas Koko. Minuman isotonik seenak kelapa Thailand. Manis, seger, excellent hydration. Mau? 7 ionnya cepat diserap. Hidrasi cepat, jaga performa. Isoplas Koko. Cobain dari Wings Food. Nikmati mie goreng ala chef di rumah. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Minyak kenyal dan pipih bikin beda. Ada sambal merahnya. Aku tambahin sayuran dan kremesan kriuk. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala Chef Devina dari Wings Food. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi.